Karena mengancam membunuh ibu kandungnya dan merusak perabotan rumah, seorang pria di Tanjung Balai, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal dituduh mengambil uang korban sebanyak 14 juta rupiah. Pria berinisial HP berusia 36 tahun ini hanya pasrah dan menyesali perbuatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Resort Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tersangka ditangkap petugas setelah dilaporkan keluarganya sendiri, yakni ibunya yang tinggal di Jalan FL Tobing, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena diduga mengancam akan membunuh dan perusakan. Kasus anak dan ibu ini berawal saat HP selama 3 hari merusak rumahnya dan televisi dengan kayu. Tidak hanya itu, pelaku mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Takut dengan ancaman anaknya, korban melapor ke polisi. Perbuatan pelaku terhadap ibunya lantaran kesal dituding mencuri uang korban sebanyak 14 juta rupiah. Ia berdalih mengancam ibunya hanya untuk menakut-nakuti saja. Jadi kamu rusak barang-barang itu kenapa? Gara-gara dibilang mama pelaknya aku mengambil pak. Dagang aku bilang tidak mau bilang. Jadi kenapa alasan kamu bunuh mamamu? Anak-anak saya itu pak. Anak-anakku itu. Si tersangka dicurigai oleh ibunya telah mencuri uang ibunya sebesar 14 juta. Merasa tidak diterima dicurigai, tersangka dalam kurun waktu 3 hari selalu melakukan pengerusakan dan pengancaman bunuh terhadap ibunya. Adapun alat yang digunakan tersangka untuk melakukan pengerusakan adalah sebatang kayu dan sebuah batu. Akibat perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Sementara seorang ibu kandung tega menganiaya anaknya di pinggir jalan di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penganiayaan terekam video amatir dan mendapatkan kecaman dari warganet. Sungguh tega, seorang wanita menampar seorang anak di pinggir jalan ruang terbuka dan disaksikan warga lainnya. Aksi ini terekam kamera warga dan mendapatkan kecaman dari warganet yang melihatnya. Pelaku merupakan ibu kandung korban sendiri, warga Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Jagabaring, Palembang. Pelaku kesal karena sang anak tidak menyetorkan uang sesuai keinginannya dari hasil mengamen di jalan. Menurut keterangan nenek korban, dirinya kaget setelah mengetahui cucunya mengeluhkan kesakitan pada mulutnya. Diduga pelaku stres ditinggal pergi suaminya dan tega menyiksa buah hatinya. Kenapa dia bisa kayak itu? Dia sejak balik dari Jambi dia stres. Oh, stres. Anaknya ikut Di panti anaknya. Berbekal video dan keterangan saksi atas eksploitasi dan penganiayaan anak, polisi unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang langsung mengamankan pelaku. Koordinasi dengan dinas sosial untuk korban, apakah nanti akan sementara dititipkan di panti sosial atau nanti karena ada nenek kandungnya yang bisa menyamin, nanti kami koordinasikan kembali. Sudah 1 tahun terakhir pelaku mempekerjakan anak kandungnya menjadi pengemis. Pelaku menargetkan korban harus menghasilkan uang 300 sampai 600 ribu rupiah dalam 1 hari. Kini pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Hanya karena sering ambil makanan di dalam rumah, seorang ibu tiri di Cipayung, Jakarta, tega menganiaya seorang bocah perempuan berusia 5 tahun hingga luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Ayah korban bersama keluarga melaporkan ibu tiri tersebut ke polisi. Seorang anak perempuan berinisial HZ berusia 5 tahun di Cipayung, Jakarta Timur, dianiaya ibu tirinya hanya karena sering mengambil makanan milik pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam pada bagian mata kiri, hidung, kepala bagian atas dan bawah, pipi, lengan kanan, perut, serta punggung. Penganiayaan dilakukan saat ayah kandung korban tengah bekerja. Dan penganiayaan ini baru terungkap usai ayah kandungnya menanyai korban yang melihat banyak lebam di tubuh korban.
Kasus ini langsung dilaporkan ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur oleh ayah korban. Dugaannya berdasarkan keterangan dari pihak pelapornya, jadi korban ini atas nama Hasid ini mengalami kekerasan, yaitu diduga diperlakukan dengan cara dipukul. Mungkin dugaannya karena alasannya anak ini mungkin nakal atau seperti apa. Kini kasusnya masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Kekerasan terhadap anak juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang ayah tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong. Sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.